Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nurzalfa dengan NIM 205819. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan personil dan perekrutan. Next. Perencanaan karyawan. Perencanaan karyawan yaitu proses untuk memutuskan posisi apakah dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Perencanaan ini mencakup semua posisi di masa depan, dari pegawai hingga CEO. Next, strategi perencanaan. Apa sih yang dimaksud strategi perencanaan? Strategi perencanaan adalah rencana untuk memasuki bisnis baru atau mengurasi biaya semuanya yang mempengaruhi jenis posisi yang perlu diisi atau dihilangkan. Perencanaan angkatan kerja adalah meramalkan permintaan pemberi tenaga kerja yang membutuhkan tenaga kerja dan penawaran angkatan kerja. Kemudian, mengidentifikasi kesenjangan penawaran dan permintaan dan mengembangkan rencana tindakan untuk mengisi proyek kesenjangan tersebut. Selanjutnya, proses seleksi dan rekrutmen. Proses ini memiliki beberapa. Yang pertama, menentukan posisi apa saja yang harus diisi melalui perencanaan personil. Yang kedua, membangun pool kandidat pada setiap jabatan dengan rekrutmen internal atau eksternal. Yang ketiga, mendapatkan lamaran kerja kandidat dan mungkin dilanjutkan dengan wawancara awal. Yang terakhir, menggunakan teknik seleksi seperti tes, pemeriksaan latar belakang, ujian fisik untuk mengidentifikasi karyawan yang punya semangat tinggi. Selanjutnya yaitu sistem manual dan replacement chart. Yang pertama, replacement chart personil. Maksudnya, perusahaan mencatat kinerja saat ini dan mempromosikan kandidat dari dalam untuk menempati posisi tertentu. Yang kedua, position replacement chart. Kartu yang disiapkan untuk setiap posisi dalam perusahaan untuk menunjukkan kemungkinan pemindahan kandidat dan kualifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu rekrut internal. Rekrut internal ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya sangat paham kelebihan dan kekurangan karyawan. Yang kedua, lebih akurat dalam melihat skill kandidat. Yang ketiga, kandidat memiliki komitmen yang kuat terhadap perusahaan. Yang keempat, meningkatkan semangat karyawan. Dan yang terakhir, kebutuhan training. Kekurangannya yaitu kandidat yang gagal akan merasa tidak puas dan merasa kecewa. Yang kedua, membuang-buang waktu saat menginterview kandidat yang tidak direkomendasikan. Dan yang terakhir, kolusi keuntungan kerugian perusahaan. Next, analisis trend. Apa sih yang dimaksud analisis trend? Yaitu studi kebutuhan pekerjaan masa lalu di perusahaan selama suatu periode tahun untuk memprediksikan kebutuhan masa depan. Next, analisis rasio. Analisis rasio yaitu teknik peramalan untuk menentukan kebutuhan staf masa depan dengan menggunakan rasio diantaranya, misalnya volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Selanjutnya, saya akan membacakan materi berikutnya. Selanjutnya yaitu materi tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama yaitu alur pengembangan dan pelatihan. Alur tersebut yaitu calon karyawan melakukan tes atau wawancara di perusahaan, dan jika tes tersebut lolos, maka karyawan tersebut akan melakukan pelatihan dan dapat melakukan penempatan atau posisi di perusahaan tersebut, dan karyawan tersebut dapat mengembangkan ilmunya. Selanjutnya yaitu pelatihan versus pengembangan. Pelatihan yaitu untuk pegawai yang baru saja masuk dan untuk pegawai tingkat pelaksana dan pengawas. Pengembangan yaitu untuk meningkatkan manajemen. Selanjutnya, tujuan pengembangan yaitu meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan efisien tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin.
mengurangi terjadinya berbagai kerusakan, mengurangi tingkat kecelakaan dalam pekerjaan, meningkatkan pelayanan yang lebih baik, meningkatkan moral karyawan yang berhubungan dengan antusiasme karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan, memberikan kesempatan untuk peningkatan karir, meningkatkan kemampuan manajer dalam mengambil keputusan, meningkatkan kepemimpinan seseorang yang agar lebih baik, dan terakhir meningkatkan balas jasa atau kompensasi. Next. Jenis-jenis pengembangan. Jenis-jenis pengembangan terdapat dua, yaitu pengembangan secara informal dan pengembangan secara formal. Pengembangan secara informal yaitu karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya. Lalu, pengembangan secara formal, yaitu karyawan yang ditugaskan oleh perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan, baik yang digunakan perusahaan maupun lembaga pendidikan atau pelatihan. Karena tuntutan pekerjaan untuk saat ini atau masa datang yang sifatnya non-karir ataupun peningkatan karir seseorang karyawan. Next. Penentuan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik. Apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan dilakukan? Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan materi oleh pelatihan untuk mencapai tujuan. Penentuan metode pelatihan terdapat dua, yaitu on-the-job training dan off-the-job training. On-the-job training yaitu dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung, baik secara formal maupun informal. Lalu ada off-the-job training yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Selanjutnya, terdapat metode pelatihan, yaitu yang pertama metode on-the-job training, lalu metode vestibul atau balai. Selanjutnya, metode demonstrasi, metode simulasi, metode apprenticeship, lalu metode ruang kelas. Next. Pelatihan on the job training. Yang pertama terdapat job instruction, lalu magang, lalu job rotation, dan terakhir latihan. Selanjutnya, pelatihan off the job training. Pelatihan tersebut meliputi presentasi video, vestibul training atau simulasi, lalu terdapat role playing, case study, self study, pembelajaran terprogram, dan terakhir laboratory training. Sekian presentasi saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.